Halo para investor semuanya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video saya kali ini. Dan di video saya kali ini akan saya bahas tentang PT Barito Pacific Tbk atau kode sahamnya BRPT. Nah, ini dulu perusahaan ini sangat dikenal sebagai perusahaan kayu. Nah, cuman sekarang udah benar-benar berubah ya. Sudah bertransformasi menjadi perusahaan petrochemical dan juga perusahaan energi. Nah, itu akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi PT Barito Pacific ini merupakan pionir ya, dulunya merupakan pionir dalam menerapkan pengelolaan hutan tanaman industri ya, yang menerapkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Nah, di tahun 93 si BRPT ini IPO dengan nama PT Barito Pacific Timber Tbk ya. Ada tulisan timbernya karena memang perusahaan ini fokus di penjualan dan memproduksi plywood ya. Tapi di tahun 98 sampai 99 karena adanya krisis moneter di Indonesia, perseroan pun akhirnya menghentikan produksi plywood, lalu mencari-cari bisnis lain. Nah, di tahun 2007 mulai nih si PT Barito Pacific ini mulai pindah fokus dari bisnisnya yaitu kayu menjadi petrokimia dengan mengakuisisi salah satu perusahaan petrochemical terbesar di Indonesia, yaitu TPIA ya, kode sahamnya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA. Nah, itu punya kapasitas produksi 3.458 KTPA. Nah, PT Chandra Asri Petrochemical sendiri merupakan hasil merger antara PT Tripolita Indonesia atau TPI dan PT Chandra Asri atau CA. Nah, jadi perseroan atau si Barito Pacific ini memang besar banget di chemical mulai dari tahun 2007 ya. Nah, di tahun 2017 perseroan mulai membuat perusahaan patungan bersama PLN ya dengan nama PT Indoraya Tenaga. Nah, ini memiliki pembangkit listrik ultra super kritikal bertenaga batu bara ya, itu memiliki kapasitas 2 kali 1000 MW di Banten. Nah, disinilah perseroan mulai fokus juga ke industri energi ya. Jadi bukan cuman chemical aja, tapi juga mulai masuk ke bidang energi. Nah, di tahun 2018 perseroan mengakuisisi Star Energy. Nah, ini merupakan perusahaan geothermal terbesar di Indonesia, terbesar ketiga di dunia, bayangin. Punya kapasitas 875 MW. Nah, kalau misalnya kita lihat nih website si Barito Pacific, di sini akan dijelaskan ya, kalau perusahaan ini udah lama banget berdirinya di tahun 1979. Pertama memiliki nama PT Bumi Raya Puramas Kalimantan. Ya, jadi sekarang PT Barito Pacific ini punya core business di power generation dan petrochemical production. Nah, ini ya Chandra Asri ya. Ini anak usaha dari PT Barito Pacific karena diakuisisi di tahun 2007. Lalu ada Star Energy yang tadi sempat saya jelaskan. Nah, ini merupakan largest geothermal energy producer ya di Indonesia dan juga terbesar ketiga di dunia. Jadi luar biasa banget kalau misalnya kalian beli saham BRPT. Nah, itu kalian bisa bilang oke, ikut memiliki perusahaan geothermal terbesar ketiga di dunia. Nah, terus Barito Pacific juga punya sektor properti ya, industri properti melalui Gria Idola. Lalu ada Indoraya Tenaga. Ini yang saya bilang tadi, kerjasama antara Indonesia Power 51% dan juga BRPT. Oke, nah dari sini kita lihat sebenarnya BRPT ini punya siapa sih? Kok bisa sebesar itu ya, sampai punya geothermal terbesar di Indonesia dan juga terbesar ketiga di dunia gitu. Lalu punya Chandra Asri Petrochemical yang juga
termasuk terbesar dan terintegrasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari websitenya, ini dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu ya, sebesar 72,14%. Lalu 4,99%-nya dimiliki oleh Bangkok Bank. Nah, ini kalau nggak salah ini bank yang mengakuisisi Bank Permata ya, dari Astra dan juga Standard Chartered. Nah, jadi sekarang mayoritas dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu. Sebenarnya siapa sih Pak Prayogo Pangestu ini? Kalau misalnya saya search, ternyata Pak Prayogo Pangestu ini merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Kalau menurut versi Forbes, ya ini merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia dengan total kekayaan lebih dari 100 triliun ya, atau 106,4 triliun di tahun 2019. Jadi luar biasa banget. Ini dengan asumsi dolarnya 14.000 rupiah per dolar lagi. Kalau misalnya sekarang 14.600, bayangin kekayaannya tentu lebih tinggi lagi dibandingkan tahun 2019 kemarin. Nah, ini kalau misalnya kita lihat struktur perseroan dari si Barito Pacific, memang dia ada di petrochemical ya, 46,63% itu di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Lalu ada di energi, memiliki 66,7% di Star Energy Group Holding PTE Ltd ya. Lalu ada macam-macam lagi di bawahnya. Nah, kalau dari properti ada PT Gria Idola, lalu ada others ya, ada Marigold Resources dan lain sebagainya. Ini kita bisa dilihat di laporan keuangan tahunan tahun 2019. Lalu kalau misalnya kita lihat pergerakan harga sahamnya, kalau ditarik dari tahun 2015 ini cenderung mengalami kenaikan ya. 2015 sampai tahun 2020 ini kenaikannya luar biasa banget. Nah, ini dia, kalau misalnya kita cuma tarik, waktu itu dia sempat stock split ya. Jadi kalau udah adjusted sama stock split, harganya naik dari 12 menjadi 1.500. Jadi ada kenaikan 100 kali lipat di harga sahamnya ini. Nah, apakah harga saham ini udah naik 100 kali lipat masih murah atau udah mahal banget? Nah, kita tinggal lihat dari laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan tahun 2019, si perseroan ini pendapatannya itu agak cenderung fluktuatif ya. Tahun 2017 misalnya 2,8 miliar US, lalu naik jadi 3 miliar US, tapi di tahun 2019 justru turun jadi 2,4 miliar US. Nah, laba bersihnya juga cenderung turun dari 374 juta US turun akhirnya menjadi 137 juta US. Nah, ini secara keseluruhan. Kalau misalnya kita lihat dari pemilik entitas induk, lebih parah lagi ternyata. Dari 154 juta US turun menjadi 44 juta US. Oke. Kalau dari sini kita mau lihat lagi lebih lanjut. Di tahun 2020 ini, semester pertama, Barito Pacific ini udah mengeluarkan laporan keuangan. Nah, kita pengen lihat perkembangannya di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa. Kalau misalnya kita lihat dari pendapatannya, ya dari operasi yang dilanjutkan, pendapatan bersihnya turun ya, dari 1,3 miliar US menjadi 1,1 miliar US. Gross profit pun turun dari 328 juta menjadi 203 juta. Karena beban-beban yang ada di sini dan juga adanya kerugian kurs sebesar 9 juta US, akhirnya laba bersih perseroan turun dari 67 juta menjadi 24 juta US. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa turun sampai segini banyak gitu ya? Nah, itu bisa kita lihat di informasi segmen ya, di informasi segmen di dalam laporan keuangan si perusahaan. Nah, di sini dijelaskan kalau grup melaporkan segmen yang didasarkan pada operasi petrokimia, properti, energi dan sumber daya, lalu ada lainnya. Jadi memang ini bisnisnya si BRPT ini ada 4 ini ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi pendapatan, bisnis petrokimia ini berkontribusi paling besar 841 juta US. Lalu yang kedua paling besar adalah energi dan sumber daya energi. Ini 262 juta US. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat, ternyata bisnis
petrokimianya si Barito Pacific ini justru memberikan kerugian ya. Dari omset sebesar 841 juta, ternyata laba kotornya itu 11 juta ya. Minus ya, jadi rugi kotor 11 juta. Nah, jadi pendapatan ini nggak bisa menutup beban pokok pendapatannya atau COGS-nya. Sementara kalau misalnya kita lihat dari segmen energi dan sumber daya, ini justru marginnya bagus banget nih dari segi laba kotornya. Dari 262 juta US, ini laba kotornya 217 juta US. Jadi kalau boleh dikatakan sebenarnya BRPT ini bisnisnya adalah bisnis energi dan sumber daya. Nah, cuman kita mesti bandingin dengan tahun 2019, nggak bisa kita ambil dari tahun 2020 aja. Nah, kalau misalnya dilihat dari tahun 2019, ternyata memang benar ya, sektor atau segmen petrokimia ini memberikan laba kotor yang lebih kecil dibandingkan segmen energi dan sumber daya. Di tahun 2019 sendiri, energi dan sumber daya itu pendapatannya cuma 513 juta, sementara petrokimia bisa 1,88 miliar ya US ya. Lalu tapi laba kotornya ternyata segmen energi dan sumber daya ini lebih besar, bahkan 2 kali lipat lebih dibandingkan laba kotor petrokimia. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata memang fokus si BRPT ini lebih ke energi dan sumber daya di bawah Star Energy yang sempat tadi kita bahas juga. Nah, sekarang kita mau melihat di harga 940 per lembar, ya, kapitalisasi pasar BRPT ini mencapai 82,23 triliun. Jadi memang ini bukan perusahaan kecil ya, tapi ini udah perusahaan hampir 100 triliun. Ini pun harganya sudah turun lumayan menjadi 940 per lembar. Nah, karena di first half 2020 perseroan ini mencetak pendapatan 1,1 miliar dengan laba 24 juta US, maka PE ratio-nya itu gede banget ya. Jadi saya menggunakan price to book value ratio, dan itu pun PBV-nya masih di angka 4,43 kali. Jadi memang masih cukup premium ya. Karena perseroan ini sebenarnya memang memiliki keunggulan, dia memiliki petrochem terbesar, lalu punya perusahaan geothermal terbesar di Indonesia dan juga ketiga terbesar di dunia. Itu suatu nilai tambah banget ya buat si BRPT ini. Nah, kalau misalnya kita lihat PBV band-nya ya, PBV band-nya terakhir kan di 4,43 ya. Nah, ini sebenarnya masih di area bawah dari sisi PBV-nya. Ini saya tarik garis rata-rata selama 1 tahun. Ya, ini saya ambil dari Stockbit ya. Jadi sebenarnya downside-nya sudah mulai cukup terbatas, tapi upside-nya masih ada. Nah, cuman disclaimer ya, ini kan menggunakan data 1 tahun terakhir. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, mungkin angkanya bisa berbeda. Dan tentunya pergerakan ini akan tergantung dari kinerja si Barito Pacific sendiri ke depannya seperti apa. Oke, jadi menurut saya buat investor juga trader, karena memang saham ini lagi ramai dibicarakan ya, karena masuk top frag juga di hari ini tanggal 30 Juli 2020. Saya rasa harus dilakukan pekerjaan rumah terlebih dahulu untuk mengetahui apakah perusahaan BRPT ini memang layak untuk dikoleksi atau tidak gitu ya. Karena secara valuasi cukup premium dan kinerjanya di tahun 2020 ini sedikit mengalami penurunan. Nah, apakah market masih bisa toleransi akan penurunan kinerja ini? Apakah justru akan kecewa? Nah, itu tinggal waktu ya yang bisa menjawabnya. Oke, mungkin demikian dari saya analisa saham perusahaan BRPT atau Barito Pacific yang saat ini lebih banyak dikontribusikan oleh segmen energi dan sumber daya ya, jadi udah bukan petrochem lagi, walaupun secara omset jauh lebih besar di petrochemical. Oke, jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Di like juga ya videonya kalau memang bermanfaat, dibunyikan loncengnya juga supaya kalian dapat info video-video terbaru. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.